Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Mang Dana Tukang Buku. Akan kembali saya bacakan untuk kalian semua novel yang berjudul Aku Mencintai Suamimu Mbak karya Wafa Farha. Farhana memandangi sahabatnya dengan iba. Teringat saat duduk di kafe bersama Farhan beberapa waktu lalu membicarakan wanita yang telah lama dekat dengannya. Pria dengan kemeja putih itu meneruskan ucapannya setelah menghabiskan kopi terakhir di cangkirnya. Secara teori aku tidak berbohong, karena terlambat 1 detik saja, mobil itu akan menyambar tubuh Rani yang berbadan dua. Padahal baru saja ia melihatku, tubuhnya langsung ambruk. Farhana memandangi pria itu bicara. Akhir-akhir ini, firasatnya tentang Rani sangat mengganggu. Melihat kondisi wanita itu yang kehamilannya rentan mengalami gangguan karena faktor luar. Sebenarnya Rani adalah wanita kuat. Hanya saja perasaannya terlalu dalam pada orang-orang yang ia cintai. Saat mereka terluka secara otomatis membuat batinnya terguncang. Mas, sebenarnya firasatku sangat kuat mengenai Johan, tapi... Wah, firasat orang beriman itu bahaya loh, karena Allah memberikan ketajaman di sana. Wah, aku tersanjung. Pujian sang kakak membuat Farhana urung menceritakan apa yang mengganggu pikirannya. Tadi sore ia sangat terkejut melihat wanita hamil itu dalam gendongan kakaknya. Padahal baru beberapa menit Farhan berpamitan pulang. Kenapa seorang Rani yang begitu peduli pada suami dan adiknya harus seorang diri malam-malam begini? Kemana dua orang itu? Lagi-lagi firasat buruk Farhana mendominasi. Wanita berusia matang itu tersentak. Melamun lagi, pasti ini efek jomblo, hihi, Rani menggoda. Farhana memanyunkan bibir. Terus saja gitu, sampai lebaran beruang di kutub selatan. Hihi, utara nak. Lengkungan terbentuk di bibir tipis Rani. Oh ya, udah malam ini Ran, aku harus pergi. Besok pagi-pagi sekali ada pasien yang harus aku tangani di klinik sebelum ia pergi ke luar negeri. Farhana melihat pada arloji di tangannya. Rani mengangguk. Ya, makasih ya. Johan lama sekali. Ini cairan infusnya harus ditebus ke apotik. Wanita anggun itu memegangi benda berisi cairan intravena yang isinya sebagian sudah masuk ke tubuh Rani. Iya, kamu tenang saja. Aku sudah telepon Mas Johan. Bentar lagi dia pasti datang. Dia belum pernah mengabaikan teleponku. Oh ya? Farhana mengangkat dua alisnya. Wah, Johan benar-benar suami siaga. Sampai istrinya saja masuk rumah sakit malam-malam seorang diri. Nah, Rani seolah tak suka. Sahabatnya itu memojokkan Johan yang notabene telah banyak berjuang untuknya. Ya sudah, aku pamit dulu ya. Farhana meraih sling bag di atas nakas. Rani mengangguk. Makasih. Saat membuka pintu, Farhan sudah duduk manis di depan ruangan di mana Rani dirawat. Pria itu tengah asyik berselancar dunia maya dengan smartphone di tangan. Berhenti begitu mendengar pintu terbuka. Loh, kok nggak masuk mas? Nggak ah, takut jatuh cinta sama istri orang. Farhan menjawab sekenanya. Ada-ada saja, ya sudah ayo pulang. Pria itu bangkit dari duduknya, namun saat akan melangkah kehadiran Johan menahannya. Suami Rani itu tak suka melihat pria yang nyaris sempurna di hadapannya ada di dekat sang istri. Jadi, kamu yang membawa Rani kemari? Apa tidak ada wanita di tempat kejadian yang bisa menolongnya? Farhan melipat santai tangan di dada. Kenapa? Apa ada yang sakit di sini? Telunjuk Farhan menyentuh dada Johan sembari tersenyum masam. Mata Johan refleks melihat di mana telunjuk itu sedikit menekan dadanya. Kamu, rahangnya mengeras. Pandangan yang sama tajamnya itu beradu. Farhana tak bisa berbuat apapun. Dua manusia di hadapannya ini seperti memiliki dendam yang tak pernah tuntas. Ah, tidak. Farhan bukan tipikal seperti itu. Pasti ada hal lain. Farhan kembali tersenyum. Berhati-hatilah, sedikit saja kamu lengah. Aku akan ambil Rani kembali. Kakinya melangkah meninggalkan Johan yang bergeming kesal. Ayo nak, kita pergi. Johan masih terpaku di tempatnya. Dengan pandangan kosong, perasaannya semakin tak karuan. Setelah memuaskan diri dengan menangis terseduh-seduh, Dewi berusaha menguatkan hati. Perlahan ia usap air mata yang membasahi separuh wajahnya.
Mengerjapkan mata beberapa kali dan mendongak ke atas berharap air mata itu tak lagi jatuh. Gagal. Untuk kesekian kali ia diam sesaat namun tiba-tiba ingat kata-kata Johan. Hatinya kembali nyeri. Ishak kembali tercipta. Diam dan begitu lagi. Lebih setengah jam ia menangis namun belum juga rasa perih itu hilang. Jika saja waktu bisa diputar, ia akan menolak dengan keras semua paksaan Rani dan bantuan dari Johan. Akan lebih baik menyerahkan diri pada preman di pengkolan jalan yang sering mengejar-ngejarnya dibanding dengan Johan, pria beristri. Lebih miris dia adalah suami kakaknya sendiri. Lalu kini setelah ia mengandung anak di dalam rahimnya, hasil dari hubungan cinta terlarang, Johan tidak menginginkan anak mereka. Kamu bodoh, Deo. Kamu tolol dan tak punya otak. Bagaimana bisa kamu serahkan keperawananmu bahkan sampai hamil pada lelaki beristri? Ishak kembali terdengar dari bibir sensual Dewi. Mata yang tadi dipoles maskara sekarang benda itu turut leleh bersama air mata. Rasa sakit membuatnya tak peduli penampilannya jadi tak karuan. Jika saja Johan di sini ia pasti menggodanya dengan sebutan Kunti cantik. Ah, itu kan kemarin sebelum ia tahu kehamilan Dewi. Oh, Mas Johan. Dewi mendesah di sela tangisnya. Cukup Dewi, kamu gak boleh begini. Kamu harus kuat. Tangismu tidak akan menyelesaikan masalah. Mbak Ran maafin aku. Sekuat tenaga Dewi mencoba tenang menasihati diri sendiri. Oke, aku harus tenang. Ucapnya menekan dengan menarik napas panjang dan mengaturnya. Menahan Ishak agar tak lagi tercipta meski air mata terus berjatuhan. Tangan lentiknya tak berhenti menyeka. Terakhir gadis ayu itu mengusap kasar. Kamu bisa Dewi, kamu punya hak bahagia. Ini bukan sepenuhnya salahmu. Kini napasnya mulai teratur. Jika Mas Johan bukan jalan mencari kebahagiaan itu, maka lewat Mbak Ran aku akan minta tanggung jawab. Dia pasti membelaku. Dewi bangkit berdiri tegak. Aku harus bicara pada Mbak Ran malam ini juga. Sebelum aku benar-benar kehilangan Mas Johan, Mbak Ran harus tahu kami saling mencintai. Setelah membersihkan diri di toilet, Dewi melangkah pelan menuju kamar Rani dirawat. Keyakinannya sudah bulat. Johan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kunjungan pasien harusnya telah berakhir di jam 20 tadi. Namun karena menunggu keluarga Rani, Farhana dan Farhan terpaksa bertahan sebagai penanggung jawab hingga kehadiran Johan di rumah sakit selaku suami. Setelah dirasa Rani bisa ditinggal sendiri, akhirnya dua kakak beradik itu memutuskan pulang. Walaupun sebenarnya mereka bisa saja meminta pada pihak rumah sakit untuk lebih lama ada di sana. Tapi keesokan hari pagi-pagi sekali Farhana harus sudah ada di klinik. Wanita itu bahkan tidak sempat istirahat setelah bekerja seharian ini. Mas, kok kesannya Johan gak tahu diri banget ya? Istri sudah ditinggal, hampir mati, udah ada yang nolongin, malah ngomongnya gak enak gitu. Farhana ikut kesal. Sepanjang jalan menuju parkiran ia mengumpat Johan yang menurutnya sudah keterlaluan. Lelaki itu tidak tahu balas budi. Bukan begitu cara bersikap pada orang yang sudah menolong istrinya. Farhan tersenyum masam. Ya begitulah, kalau orang berusaha dari yang dimiliki lebih berharga dari yang dia kejar di luar. Mata Farhana menyipit. Maksud mas? Masuklah, aku akan jelaskan semua padamu. Setelah mobil tertutup rapat, Farhan melajukan mobilnya, membelah kota menuju rumah orang tuanya, di mana adiknya itu tinggal. Kebetulan Zakir anak sematawayangnya juga tengah ada di sana. Mas, aku menunggu loh. Farhana sudah memakai sabuk pengaman dan siap sedari tadi menunggu apa yang akan Farhan katakan tentang Johan. Oh ya, begini. Kamu bilang selama 2 bulan ini dekat dengan Rani kan? Iya. Apa ada yang aneh dari hubungan suami istri itu? Maksudku Johan dan Rani. Lelaki dengan alis tebal itu sesekali melirik pada adiknya. Selain matanya harus fokus melihat jalan, dengan lihai ia menginjak rem dan kopling secara bersamaan. Ketika melewati jalan berlubang atau tiba-tiba ada motor atau pejalan yang berusaha menyeberangi jalan. Gak ada sih mas, Rani bilang suaminya sangat baik, hangat dan perhatian. Tapi satu hal yang gak aku suka, Rani membiarkan suami dan adik perempuannya yang sudah balik terlalu dekat. Adiknya Rani, Dewi. Iya. Iya ya, dulu dia memang baru lulus SMP. Kalau sekarang tentu sudah jadi wanita dewasa. Maksud mas apa sih? Jadi
Maksud dari firasat burukmu itu Johan punya hubungan dengan Dewi adiknya Rani kan? Farhan menguap. Ya terlalu letih hari ini. Iya mas. Jadi tadi aku gak sengaja lihat Johan dengan wanita. Merasa ada yang aneh. Aku mengikuti mereka hingga di tempat sepi. Hah? Sahut wanita berjilbab biru di sampingnya. Mereka punya hubungan. Johan berselingkuh dengan adiknya. Iya mas, aku sudah menduganya. Suara Farhana terdengar pelan. Dan gadis itu hamil nak. Aku benar-benar gak nyangka. Johan yang dulu kukira lelaki perfect, dia seorang bajingan. Kali ini Farhan bicara dengan amarah. Tidak ada respon dari adiknya, pria itu menoleh. Ya Allah nak, kamu tidur. Kita kembali kepada Rani dan Johan. Jam dinding menunjukkan pukul 21.30. Kini sepasang suami istri itu tinggal berdua di dalam kamar. Mas, kenapa diam? Tanya Rani yang melihat suaminya mematung beberapa saat setelah masuk ke kamar. Ada sesuatu yang membebani pikirannya. Enggak sayang. Mas bingung bagaimana akan melunasi biaya rumah sakit. Mata Johan melihat pada langit-langit, mengitarinya hingga ke pelosok ruang, memperhatikan interior dan beberapa fasilitas di sana.